Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita bernyanyi. Tuhan Allah yang Esa, yang kami muliakan, sambut dan terimalah lagu dan pujian, hormat bagi namamu, Anak dan Roh Kudus, yang membawa umatmu masuk kerajaanmu. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari kitab Galatia pasal yang ketiga ayat 25. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Demikianlah firman Tuhan. Kata dalam firman Tuhan hari ini, sebelum iman itu datang, sama dengan sebelum Kristus datang. Sebelum Kristus datang, orang dalam dunia ini masih di bawah tuntunan hukum Taurat, di mana hukum Taurat dirancang sebagai penuntun untuk membawa kita kepada Kristus. Rasul Paulus memperlihatkan kepada kita perihal keadaan orang Yahudi di bawah pengaturan hukum Musa, bahwa sebelum iman itu datang atau sebelum Kristus datang dan ajaran pembenaran melalui iman kepadanya lebih terungkap, mereka berada di bawah pengawasan hukum Taurat. Mereka diwajibkan ada di bawah hukuman berat, harus menjalankan dengan cermat berbagai ketentuannya. Pada masa itu mereka terkurung dan terkungkung oleh kengerian dan keketatan aturannya, seperti orang-orang tahanan di dalam penjara. Tujuannya adalah supaya dengan demikian mereka dapat lebih disiapkan untuk menerima iman itu, yaitu iman dalam Kristus apabila Ia sudah datang ke dunia. Hukum Taurat mengharuskan mereka untuk mengadakan berbagai persembahan kurban yang sebenarnya tidak mampu menghapuskan dosa, tetapi hanya merupakan lambang Kristus serta pengorbanan luar biasa yang akan dijalaninya demi menebus dosa. Demikian hukum Taurat membimbing mereka kepadanya sebagai satu-satunya pertolongan dan tempat perlindungan mereka. Dengan demikian, hukum Taurat merupakan penuntun yang mengajar dan mengatur mereka ketika mereka berada di pihak lemah, seperti pelayan yang menuntun dan membimbing kepada Kristus. Tujuannya adalah supaya mereka dapat diajar dengan lebih baik oleh Dia sebagai penuntun mereka di dalam jalan pembenaran dan keselamatan yang benar, yang hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Kristus. Karena itulah firman Tuhan hari ini berkata bahwa sesudah iman itu datang dan masa penyelenggaraan Injil telah berlaku, di mana Kristus dan pengampunan dan jalan kehidupan melalui iman kepadanya diungkap dengan sangat jelas, maka kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Kita tidak begitu membutuhkan hukum Taurat lagi untuk menuntun kita kepadanya,
seperti pada zaman sebelumnya. Demikianlah Rasul Paulus menunjukkan kepada kita maksud dan tujuan hukum Taurat diberikan. Tetapi oleh iman kepada Kristus itulah yang menyelamatkan, dan dikatakan sekarang iman itu telah datang. Artinya yang pertama, hukum Taurat tidak pernah dimaksudkan menjadi pedoman pembenaran, tetapi hanya sebagai sarana untuk menyadarkan akan kesalahan dan kebutuhan akan seorang juru selamat. Selain itu juga untuk menuntun mereka kepada Kristus dan beriman kepadanya sebagai satu-satunya cara untuk memperoleh hak istimewa. Yang kedua, keuntungan besar yang diperoleh di bawah Injil membuat kita tidak saja menikmati penyingkapan lebih jelas tentang kasih karunia dan belas kasihan Ilahi, tetapi juga dibebaskan dari keadaan perbudakan serta ketakutan yang ada di dalamnya. Kita sekarang tidak lagi diperlakukan seperti kanak-kanak yang berada di pihak lemah, tetapi sebagai anak-anak dewasa yang diberikan kebebasan yang lebih besar dan hak yang lebih istimewa yang daripada Kristus Yesus. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan peliharalah kami selamanya, firman-Mu beritakanlah bagi segala bangsa yang belum mengenal-Mu, Yesus dan Roh Kudus. Datang sujud berteduh di hadapan Kristus.